Hai gengs, apa kabar? Ketemu lagi di channel YouTube Tukang Jalan Jajan. Pasti kamu udah penasaran banget aku pengen makan apa hari ini. Oh iya, Pontianak panas banget. Panas banget. Tapi untung aku dapat kacamata bagus dari Optik Pusat. Ini dia kacamatanya. Lensanya ini udah fotokromik. Jadi kalau misalnya di dalam ruangan itu bakal jadi bening, tapi kalau di luar dia bakal jadi hitam. Dan juga ada anti Blu-ray. Jadi kalau misalnya kalian itu banyak bekerja di depan komputer atau juga sering lihat layar smartphone, nah mata kalian jadi aman. Ya udah, sekarang aku udah tenang, nggak takut sama panas. Aku mau makan karena aku udah lapar banget. Ini salah satu tempat yang spesial di Pontianak menurutku. Karena kalau kita jalan-jalan ke Pontianak akan sering melihat yang namanya nasi ayam di Pontianak. Itu sejalur Jalan Gajah Mada banyak sekali jual nasi ayam. Nah, masalahnya adalah nasi ayamnya itu mengandung pork. Nah, yang ini nasi ayamnya no pork, no lard. Jadi buat teman-teman yang mau makan merasa lebih aman. Seperti apa? Koi Feng ala Wancik, ikut saya untuk makan. Makan enak, jajan enak. Oke, jadi aku mau pesan makanan di Wancik. Aku mau pesan yang paling spesial pasti di sini adalah nasi ayam halal. Ya. Oke, terus aku mau coba juga nasi ayam kukus kecap. Ya. Terus pasti temanku juga penasaran pengen coba nasi ayam panggang. Oke, aku coba 3 ya. Nasi putih mengepul dengan pandan, lihat asapnya, paripurna sekali. Sekali. Ini semacam kuah kaldu kecap. Apa? Masak kecap. Warnanya ya nggak bisa bohong kalau telur ini tuh melalui proses masak yang benar-benar pakem. Ini favorit aku di Wancik yang nggak aku temuin di mana-mana. Ini benar-benar salad sawi asin terbaik ya yang pernah aku makan. Aku sampai pengen beli kiloan rasanya. Jual nggak sih? Ini seger. Ayam panggang. Ini bagian paha ya. Kalau dipanggang itu dagingnya tuh masih kenyil-kenyil. Enak banget. Godaan. Ini yang kukus ini tricky banget ya. Kalau misalnya bumbunya nggak tepat, ayamnya bisa amis. Nah, tapi yang ini langsung aromanya tercium banget. Dan ini benar-benar bikin ngiler. Aduh, dosa banget ngeliatin beginian ya. Ayam kecap, kuahnya benar-benar berbumbu. Nah, ini yang paling penting dalam seporsi nasi ayam. Ini daging merah yang menggunakan 5 bumbu spesial tradisional ala Chinese cuisine. 5 spices. Ngohyong ya namanya ya. Oke, siap dimakan. Oke, teman jalan jajan, seperti saya bilang tadi, yang namanya Koi Feng di Pontianak itu ada di mana-mana. Cuman masalahnya itu yang sering kita temui adalah makanannya itu nggak bisa dimakan semua orang karena mengandung pork dan juga lard. Nah, Koi Feng sendiri memang makanan Tionghoa yang kalau dibahasakan ke Indonesia namanya itu jadi nasi ayam. Nah, sebenarnya kalau dibuat menjadi nasi ayam ya seperti ini yang benar. Nah, aku tadi pesen 3 model.
yang berbeda. Aku udah sampai ngiler ya, saking aku pengen cobain. Jadi yang pertama itu ada nasi ayamnya yang spesial. Semua part ada di sini. Ini nikmat banget. Yang kedua aku pesan nasi dengan ayam panggang di atasnya. Ini juga, aduh, warnanya itu kilatan minyak dan juga bumbu itu selalu menggoda saya untuk mencoba. Dan yang ketiga ini nasi ayam kukus. Nah, bukan berarti kalau dikukus ini nggak ada bumbunya, justru bumbunya harus semakin kenceng. Nah, yang dipakai adalah dada, minim minyak, dan minyaknya itu menetes ke bawah kalau dikukus. Dan buat teman-teman yang lagi diet nih, boleh banget coba, ya kan? Kondimen tambahan, baik. Ini ada macam-macam. Kalau kita menuju ke nasi ayam, ini ada banyak sekali. Ini meriah banget. Ada ayam kecap, ada telur kecap, ada lapcong. Ini sosis ayam ya. Terus juga ayam kecap, ayam panggang, terus ayam kukus. Dan ini yang paling spesial sih menurut saya di sini. Saya nggak nemuin di mana-mana. Suka banget saya ini. Ini nih, gengs. Ini acar sawi asin. Nggak tahu, ini rasanya beda banget. Saya nggak pernah nemuin. Karena mungkin saya kurang jauh kali jalannya ya. Tapi yang ini enak banget. Terus yang spesial lagi, ini menggunakan keremesan dari kulit ayam. Siapa yang bisa nolak kulit ayam crispy? Coba aku tanyain ya. Siapa coba? Oh ya, terus ini disiram dengan sejenis kuah kental dari kaldu ayam dengan bumbu spesial, pastinya ada bawang putih, ada merica dan sebagainya, dan ini aromanya jadi bikin sedap sehingga nasi pulen tadi jadi bener-bener tambah menyatu dengan makanan yang ada di sini. Kalau ayam kukus sederhana banget, telur kecap, ayam kukus, keremesan, dan tetap yang paling spesial ini dia, acar sawi asin. Ayam panggang hampir sama dengan ayam kukus, cuman ini bedanya ayamnya dipanggang. Kalau ini menggunakan dada, ini bagus banget kalau dikukus. Sementara yang ini menggunakan daging paha. Aduh, ini oke banget nih. Paha itu kan banyak seratnya. Kalau dipanggang, itu teksturnya waktu dikunyah kenyil-kenyil. Jadi kalau kamu tim kenyal-kenyil, nah ini cocok banget buat dicobain. Pelengkap lainnya adalah kuah kaldu bening. Ini dari ayam juga, tulang ayam dibuat menjadi kaldu bening. Bisa juga mungkin ada yang saya belum coba ini apakah seperti apa rasanya, tapi saya penasaran banget. Oh my. Kaldu ayam, entah itu tulang atau juga ceker, itu nggak pernah salah. Sedap banget. Kameramen saya lapar nih, gengs. Saya lihat dia ngeces beberapa kali. I'm sorry. Nah, di sini juga ditambah dengan ini sambal terasi. Dari dulu saya request harus ada sambal terasi, dan ini yang paling spesial juga. Ini sambal khas di Pontianak. Jadi sambal cair tapi rasanya asem, pedas, dan ada sensasi bawang putihnya. Oke, ini saya mau makan, saya mau coba. Supaya nggak ini berantakan, saya makannya sedikit-sedikit ya, supaya saya bisa rasakan semua kenikmatannya. Saya mulai dari gong utamanya. Ini udah pasti enak. Nasi pulen disiram kuah kecap, ditambahin sama kulit ayam. Saya masukkan sosis ayam yang sudah dipanggang. Ini ayam kecapnya boleh. Ini gongnya, ini harus ya. Ini pasti dari dada ayam. Ini yang menggunakan 5 spices, ini dipanggang ya. Ini harus bener-bener pas. Ini dipanggang. Terus apalagi nih saya mau. Oh iya dong, ini harus. Ayam kukusnya sedikit. Ini ayam, ini yang panggang. Ada namanya, aku lupa. Char-siu itu daging panggang khas Tionghoa dengan bumbu 5 spices.
Nah, kalau kamu biasa menemukan bakmi kering, pada saat dipanggang, itu kan menetes minyak-minyaknya. Nah, minyak-minyak itu digunakan ke dalam bakmi. Otomatis kaldu-kaldunya itu akan bercampur ke dalam mie dengan 5 spices atau ngohyong tadi. Jadi rasanya enak banget. Jadi kalau kamu bilang, pernah nggak ya makan daging yang lumer di mulut terus enak aja ditelan gitu, lembut. Nah, ini salah satunya daging dada yang dipanggang dengan chasiu. Empuk banget, bahkan kamu tidak perlu usaha untuk menggigitnya. Nasi pulen ketemu kulit ayam, aku kasih sambal terasinya. Oh Tuhan, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Siang-siang loh, Bo. Ini siap, ini akan meluncur dalam mulut. Oh my god. I love every taste, every texture dalam mulutku ini bercampur aduk. Enak banget. Ayam panggang. Coba dulu. Ini ayam panggang, bagian paha kesukaan aku. Oh iya, aku mau coba telur kecapnya. Tadi belum aku sentuh ya telur kecapnya. Kalau kalian sering lihat aku makan, itu aku suka banget sama daun bawang. Karena tekstur sama rasanya itu kalau dikunyah, boom, meledak di mulut. Kamu nyesel kalau nggak pernah cobain ayam panggang di sini. Ini bukan karakter ayam panggang Jawa yang dibakar ya. Menurutku itu bukan dipanggang, sebenarnya dibakar karena kena api. Ini nggak ada gosong di bagian luar. Jadi bener-bener matengnya tuh, empuknya tuh sampai ke dalam. Dan bumbunya sederhana sekali, tapi gurihnya asli daging ayam. Seruput kaldunya. Wow, ladanya. Nah, coba lihat telur ini. Telur ini dimasak dengan jangka waktu yang lama, sehingga kecap dan bumbu itu meresap sampai ke dalam. Ingat kan, kalau bikin telur asin juga harus lama, sehingga masaknya tuh meresap keluar. Ini juga. Oh my god. Ini ada semanis ya. Terus juga kapulaga. Terus juga ada rasa kayu manis sama kecap. Kamu tahu dong sensasi nikmatnya kayak apa. Jadi jangan bayangin semur. Semur tuh terlalu mateh. Kalau ini simple tapi rasanya bener-bener yum. Enak banget. Sosis aku celupin ke sambal aslinya. Oh my god. Asam, pedas, dan bawang putihnya nyegrak, nendang. Khas Pontianak banget. Jadi ini satu-satunya saya boleh bilang koi feng halal yang nopok nolar di Pontianak, satu-satunya. Favorit aku banget. Sawi asin yang dibikin acar ini. Asam, manis, gurih, asin, boom. Jadi kalau kita makan tuh kan ya biasa lah ya, lemak apa segala macam, tadi bumbunya juga kenceng. Begitu kena sawi asin ini, boom,
hilang dan kamu netral lagi. Next, ayam kukus. Ini pasti disukai banget sama kameramen saya karena dia diet ketat ya, nggak mau gemuk, makan ayam kukus aja. Ayam kukus seperti apa rasanya? Saya tambahin bawang daun nih seperti biasa karena saya suka. Aku jadi penasaran ya, kenapa ayam bisa lumer gitu ya, kayak mencair begitu dikunyah. Apa karena ayam muda? Atau memang mengukusnya itu yang butuh waktu lama? Enak banget. Kamu bayangin kalau ini ayam kampung, tambah enak kali ya. Oke. Last shoot. Jadi dari ketiga ini semuanya punya karakter, walaupun bahan yang digunakan hampir sama rata-rata, tapi ketiganya punya karakter rasa berbeda. Ini yang lebih light, ini yang lebih light, dan ini yang lebih kenceng. Semuanya punya karakter yang berbeda sehingga kalau kamu mau makan dengan selera berbeda pun di Wancek ini masih aman. Tapi kamu mesti rasain bagaimana cara mereka memasak ayamnya. Aku nggak tahu gimana caranya, tapi yang jelas seluruh bagian ayam ini dimasak dengan baik. Apalagi bagian sensasi kriuk-kriuk kulitnya. Boom! Aku mau lanjutin makan lagi. Tapi ini tips ya. Sekarang aku mau bagi tips buat kalian. Tips makan di Pontianak. Nah, di Pontianak itu kan kulturnya itu bermacam-macam. Terus semuanya tuh akrab satu sama lain, multikultur, semuanya hidup berdampingan. Nah, kalau teman-teman makan di sini ragu, sebaiknya teman-teman bertanya, ini bisa saya makan apa enggak, ini halal atau gimana? Tanya, ini tips penting kalau jajan di Pontianak. Karena nama bisa jadi itu menipu. Nah, jadi tipsnya kalian harus tanya. Nggak apa-apa kok, orang sini pasti ngasih tahu. Oh, ini boleh dimakan kok, ini enggak. Mereka akan kasih tahu. Tips kedua, kamu harus ketemu dengan orang-orang lokal yang paham di mana sih hidden gems dari makanan-makanan di Pontianak. Karena kayak Wancik ini sendiri, dia tuh nyempil di Jalan Siam. Jadi nggak ada di jalan utama. Di jalan utama di Jalan Gajah Mada. Jadi kamu mesti tahu di mana lokasinya dengan berteman dengan orang lokal. Nah, tips ketiga, kamu harus follow akun Jalan-Jalan Jajan biar kamu tahu. Jangan lupa subscribe, like, share, komen biar tahu. Kalau ada pertanyaan kamu tanya aja sama aku akan share informasi mengenai kuliner enak di Kota Pontianak. Ya kan, teman Jalan Jajan, aku makan dulu, makan siang aku best banget. Aku nggak mau menyiksa videografer aku. Dia udah lapar banget dan dia butuh makan. Oke.